Selamat datang kembali di video Nerd Indut. Kali ini gue mau bahas salah satu requestan dari penonton video sebelumnya tentang U-28 Creature. Setahu gue, U-28 ini adalah salah satu seri dari kapal selam perangnya Jerman di Perang Dunia I. Dan apa sih sebenarnya U-28 Creature ini? Nah, kisah ini bermula pada tanggal 30 Juli 1915 saat Perang Dunia I berkecamuk. Sebuah kapal selam milik Angkatan Laut Kekaisaran Jerman yang bernama SM U-28 mencatat sebuah peristiwa yang hingga kini menjadi salah satu misteri terbesar lautan. Kapal selam tersebut yang ada di bawah komando Kapten Freiherr Georg Gunther von Forstner berhasil menenggelamkan kapal dagang Inggris yang bernama SS Iberian di Samudra Atlantik. Namun, yang membuat peristiwa ini menjadi sangat legendaris bukanlah keberhasilan dari serangan SMU-28 ini, melainkan penampakan seekor makhluk laut aneh yang terjadi sesaat setelah ledakan kapal Iberian. Nah, menurut kesaksian dari kapten kapal SM U-28 dan juga beberapa kru kapal selam tersebut, ledakan yang mereka buat mengangkat bangkai kapal Iberia ke udara, dan bersamaan dengan itu juga muncul seekor makhluk besar yang menyerupai reptil laut purba. Makhluk itu digambarkan memiliki bentuk seperti buaya raksasa dengan panjang sekitar 20 meter dengan 4 anggota tubuh seperti sirip. Jadi mereka menyimpulkan kalau makhluk itu kepalanya mirip dengan kepala buaya tapi sangat besar, dan yang membedakan dari buaya adalah makhluk ini memiliki 4 sirip gitu. Jadi ada 4 sirip kayak di depan dan belakangnya itu. Selain itu, makhluk ini juga dikatakan memiliki ekor yang panjang dan kulit seperti reptil. Penampakan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum makhluk tersebut menghilang kembali ke dalam laut. Kapten von Forstner kemudian membandingkan makhluk itu dengan Mosasaurus, predator laut dari zaman kapur yang seharusnya telah punah jutaan tahun yang lalu. Hingga kini peristiwa ini masih diperdebatkan dan banyak yang meragukan kebenarannya, meskipun kisah tersebut tetap menjadi catatan aneh dalam sejarah maritim dunia. Kapten kapal U-28 ini menyimpulkan kalau makhluk yang mereka lihat itu adalah sejenis Mosasaurus karena bentuknya yang sama ya. Tapi setelah gua searching lagi, ternyata penampakan Mosasaurus itu nggak terjadi pada kapal selam U-28 ini aja, tapi terjadi di berbagai peristiwa dan di berbagai rentang tahun. Oke, kita bahas aja penampakan Mosasaurus atau makhluk yang diduga Mosasaurus dari tahun ke tahunnya. Pertama, ada penampakan di Teluk Monterey, California pada tahun 1933. Seorang nelayan melaporkan melihat makhluk dengan panjang sekitar 15 meter berenang perlahan di dekat perahunya. Ia menyebut bahwa makhluk itu memiliki sirip yang besar, kulit kasar, dan moncong yang panjang dengan gigi-gigi tajam. Penampakan ini terjadi saat ia sedang memancing di pagi hari, dan makhluk tersebut muncul ke permukaan selama beberapa menit. Sang nelayan menyebut makhluk itu sebagai buaya laut raksasa. Dan meskipun tidak sempat mengambil foto, kisahnya tersebar luas di komunitas lokal dan menjadi legenda di kalangan pelaut sekitar Teluk Monterey. Beberapa laporan serupa muncul bertahun-tahun kemudian meskipun belum ada yang berhasil mendokumentasikannya dengan jelas. Kemudian ada penampakan makhluk yang diduga Mosasaurus yang terjadi di Danau Seljord, Norwegia pada tahun 1959. Beberapa saksi mata di sekitar danau mengaku melihat makhluk besar berenang dengan gerakan yang bergelombang. Panjang tubuh makhluk ini diperkirakan lebih dari 12 meter, dengan kepala menyerupai reptil dan ekor yang panjang. Penampakan ini terjadi pada musim panas saat wisatawan ramai berkunjung ke danau tersebut. Deskripsi makhluk itu mirip dengan Mosasaurus. Hingga kini, Danau Seljord masih sering dikaitkan dengan legenda Selma, nama yang diberikan warga lokal kepada makhluk itu. Bang, Mosasaurus kan makhluk laut, kenapa ada di danau? Nah, itu juga pertanyaan gue ketika nonton film Jurassic World. Karena Mosasaurus di Jurassic World itu dikatakan ditaruh di danau yang ada di tengah sebuah pulau kan. Kenapa bisa? Oke, selanjutnya pada tahun 1968 di sebuah area di Samudra Pasifik dekat Jepang. Saat itu, kru kapal selam militer Jepang yang sedang melakukan latihan sonar melaporkan
penemuan objek bergerak yang sangat besar yang tidak teridentifikasi. Ketika objek tersebut muncul ke permukaan, beberapa awak kapal selam mengaku melihat makhluk seperti reptil laut purba, sebelum akhirnya segera menghilang ke dalam lautan. Peristiwa itu dilaporkan secara resmi namun tidak pernah diumumkan secara publik oleh militer Jepang. Menurut sumber tak resmi, makhluk itu memiliki bentuk tubuh yang memanjang, kepala seperti buaya, dan ekor yang tebal, serta 4 sirip di badannya. Kejadian ini masih menjadi bahan bakar spekulasi di kalangan peneliti kriptozoologi Jepang dan peminat misteri di laut dalam. Mungkin kalau Okarun tahu tentang ini di majalah Mu Magazine yang dia pegang, dia bakal histeris ya. Selain itu juga ada cerita di pesisir Queensland, Australia pada tahun 1981. Saat itu nelayan dan wisatawan lokal melihat makhluk laut besar yang menyerupai Mosasaurus di dekat karang yang ada di daerah tersebut. Beberapa orang mengklaim sempat memotret bagian kepala dan ekor makhluk itu yang muncul ke permukaan dalam jarak yang cukup dekat. Penampakan ini terjadi saat musim panas dan membuat kehebohan di media lokal. Beberapa foto buram yang diambil menunjukkan bentuk kepala besar dengan mata kecil dan kulit bersisik. Peneliti lokal tidak dapat mengonfirmasi jenis makhluk itu. Namun spekulasi berkembang bahwa mungkin itu adalah spesies laut dalam yang belum dikenal atau bahkan seekor makhluk purba yang lolos dari kepunahan. Selanjutnya ada cerita dari Laut Utara di Skotlandia. Pada tahun 1997, tim peneliti bawah laut mencatat adanya makhluk raksasa melalui kamera robotik mereka. Meskipun gambarnya tidak jelas, bentuk tubuhnya sangat menyerupai reptil laut dengan struktur tubuh memanjang dan sirip besar. Objek tersebut muncul dalam rekaman video saat tim sedang melakukan eksplorasi bangkai kapal tua di kedalaman lebih dari 100 meter. Tim peneliti tersebut melaporkan bahwa makhluk itu berenang menjauh dengan kecepatan tinggi dan pergerakannya sangat halus, menunjukkan adaptasi alami terhadap tekanan tinggi di laut dalam. Meskipun rekamannya menarik, sebagian ahli kelautan skeptis dan menganggapnya bisa jadi hanya paus atau hiu besar. Selanjutnya ada cerita dari perairan Alaska di tahun 2002. Sekelompok nelayan yang sedang memancing salmon dikejutkan oleh kemunculan makhluk besar dengan kulit gelap, leher panjang, dan gerakan cepat seperti amfibi. Makhluk tersebut muncul sekitar 50 meter dari perahu mereka dan sempat memperlihatkan bagian atas tubuhnya sebelum menyelam kembali. Nelayan tersebut menggambarkan makhluk itu sebagai campuran antara buaya dan paus, dengan struktur kepala memanjang dan mata yang terlihat menyipit. Laporan mereka sempat dimuat di dalam media lokal, namun tidak menarik perhatian besar di kalangan ilmiah. Dan yang terakhir, penampakan dari makhluk yang diduga mirip dengan Mosasaurus ini terjadi di Selat Malaka, yaitu ya dekat dengan negara kita lah di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, kapal nelayan dari Indonesia melaporkan adanya makhluk besar yang mengikuti perahu mereka selama hampir 20 menit. Menurut para saksi, makhluk ini hanya menampakkan bagian atas tubuhnya, yang menyerupai punggung dan kepala reptil, lalu menghilang ke laut dalam tanpa jejak. Para nelayan menggambarkan makhluk itu sebagai makhluk yang sangat panjang dan bersisik. Meskipun sebagian orang menganggap penampakan itu adalah penampakan dari makhluk legendaris laut, para saksi bersikeras bahwa mereka melihat sesuatu yang nyata. Oke, jadi itu cerita-cerita dari penampakan Mosasaurus yang diduga masih ada di dunia modern ini ya. Seperti kebanyakan penampakan makhluk kriptid, hal ini nggak bisa kita konfirmasi 100% benar ya. Seperti yang selalu gue ulang-ulang, lautan ini mungkin masih banyak menyimpan misteri karena kita sendiri masih baru menjelajahi sedikit dari luasan lautan yang ada di dunia ini gitu. Bayangin aja, 30% daratan dan 70% lautan gitu. Seberapa besar lautan ini dan seberapa dalam area-area yang belum dijelajahi oleh manusia, dan ada kemungkinan ada makhluk-makhluk yang memang belum ditemukan kan. Dan nggak menutup kemungkinan juga Mosasaurus ini bisa bertahan dari kepunahan karena buaya aja bisa bertahan. Tapi kan kita nggak tahu ya. Untuk kalian yang mau percaya tentang makhluk ini silakan. Ada yang mau nggak percaya juga silakan, karena kita di sini hanya berbagi cerita ya. Jangan terlalu dianggap serius cerita-cerita ini. Oke, kembali lagi nanti di video Nerd Indo selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan bye-bye.